Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, rekan-rekan ibu bapak sekalian. Perkenalkan, nama saya Siti Aminah dengan NIM 240905016. Pertama-tama, izinkan saya mengucapkan terima kasih atas kesempatan yang diberikan untuk memaparkan hasil Evidence-Based Nursing Practice dengan judul Penerapan Pendidikan Berbasis Metode Teachback terhadap Self-Care Pasien Gagal Jantung. Latar belakang. Gagal jantung adalah salah satu penyakit kronis yang memerlukan manajemen jangka panjang dan keterlibatan aktif pasien dalam self-care. Namun, kenyataannya banyak pasien tidak patuh pada pengobatan, diet, dan pemantauan gejala secara mandiri. Dampaknya, resiko rawat inap berulang meningkat dan prognosis pasien menjadi lebih buruk. Salah satu metode edukasi yang terbukti efektif adalah metode teachback. Prinsipnya sederhana, kita menyampaikan edukasi, lalu pasien mengulang kembali informasi dengan kata-kata pasien itu sendiri, dengan tujuan memastikan bahwa informasi benar-benar dipahami. Berbagai studi membuktikan metode ini dapat meningkatkan literasi kesehatan, kepatuhan terapi, dan kemampuan self-care, terutama untuk penyakit kronis seperti gagal jantung. Dalam penerapan ini, kami memiliki beberapa tujuan. Tujuan umum adalah tersusunnya standar prosedur operasional pemberian intervensi pendidikan berbasis metode teachback terhadap self-care pasien gagal jantung. Selanjutnya, tujuan khususnya adalah teridentifikasi kualitas artikel yang menjadi sumber evidence pendidikan berbasis metode teachback terhadap self-care gagal jantung. Yang kedua, tersusunnya standar prosedur operasional atau SPO, penata laksanaan EBNP, pendidikan berbasis metode teachback terhadap self-care pasien gagal jantung. Dan yang ketiga, terlaksananya intervensi sesuai dengan SOP. Yang keempat, teridentifikasi efektivitas metode teachback terhadap kemampuan self-care. Selanjutnya adalah pelaksanaan dari penerapan ini dilakukan di Rumah Sakit Al-Ihsan, Bandung, melibatkan 13 pasien rawat inap dengan diagnosis gagal jantung ringan hingga sedang, usia di atas 18 tahun dan mampu mengikuti instruksi. Pasien dengan kondisi kritis atau penyakit kronis penyerta berat itu termasuk kepada kriteria eksklusi. Adapun metode pada penerapan ini menggunakan kuasi eksperimen, one group, pretest, post-test dengan instrumen EHFSCB-9 untuk mengukur kemampuan self-care. Metode teachback kami jalankan dalam 5 langkah, yaitu triase menentukan topik penting yang relevan bagi pasien. Yang kedua, tools menyampaikan materi dengan media edukasi yang tepat. Yang ketiga, take responsibility, pasien mengulang informasi dengan bahasa mereka sendiri. Yang keempat, tell me, tanya balik untuk memastikan pemahaman. Yang kelima, try again, ulangi atau sesuaikan penjelasan bila pasien belum paham. Selanjutnya adalah intervensi. Intervensi dilakukan 3 sesi edukasi terstruktur. Sesi pertama adalah edukasi dasar tentang gagal jantung dan self-care. Yang kedua, penguatan materi tentang metode teachback. Kemudian sesi ketiga, klarifikasi, motivasi, dan pemberian media pendukung berupa buklet dan juga video. Setelah itu, pasien kami pantau selama 2 minggu pasca pulang untuk memastikan kesinambungan perawatan di rumah. Ini adalah dokumentasi proses yang pertama, sosialisasi dari penerapan metode teachback kepada pihak manajemen, pihak Rumah Sakit Al-Ihsan, dan juga ini adalah dokumentasi selama proses intervensi edukasi metode teachback. Selanjutnya adalah hasil. Hasil yang diperoleh dari penerapan ini dilihat dari kemampuan self-care, terjadi peningkatan secara signifikan dengan rata-rata skor naik 32,48 poin.
Artinya, metode Teachback sangat efektif meningkatkan pemahaman dan keterampilan perawatan mandiri pasien dengan gagal jantung. Adapun kelebihan dan kekurangan berdasarkan hasil, kami merekomendasikan metode Teachback untuk diintegrasikan ke standar edukasi pasien gagal jantung di fasilitas layanan kesehatan. Namun keberhasilan metode ini membutuhkan dukungan sistem edukasi yang kuat, termasuk peran perawat edukator berbasis evidence-based practice. Dengan begitu program ini dapat berkelanjutan dan berpotensi mengurangi beban sistem kesehatan melalui pencegahan rawat inap berulang. Kesimpulan, hasil ini menunjukkan bahwa penerapan bukan hanya teori, tetapi nyata memberikan dampak positif baik bagi pasien, perawat, maupun sistem kesehatan secara keseluruhan. Mari kita jadikan pendidikan berbasis bukti sebagai budaya dalam pelayanan keperawatan agar setiap intervensi yang kita lakukan benar-benar berdampak pada kualitas hidup pasien. Terima kasih, demikian pemaparan hasil evidence-based practice nursing yang saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Enda Nurrohma, mahasiswa program studi spesialis keperawatan medikal bedah, Fakultas Ilmu Keperawatan Universitas Muhammadiyah Jakarta. Kali ini saya akan memaparkan penerapan EBMP, Edukasi Self-Management berbasis audiovisual untuk meningkatkan kepatuhan dan kualitas hidup pada pasien penyakit paru obstruktif kronik di Rumah Sakit Umum Pusat Persahabatan. Pola hidup yang tidak sehat, stres, dan paparan terhadap zat berbahaya seperti asap rokok berperan besar dalam memperburuk kondisi pasien dengan gangguan pernapasan kronik seperti COPD atau PPOK. Berdasarkan jumlah pasien PPOK secara global diperkirakan 2,3 miliar pada tahun 2021 dan diproyeksi naik menjadi 600 juta pada tahun 2050. PPOK adalah penyebab kematian ketiga terbanyak di dunia, sebesar 323 juta kematian pada tahun 2019. Rumah Sakit Umum Pusat Persahabatan sebagai rumah sakit rujukan nasional juga menghadapi lonjakan kasus PPOK pada November sampai dengan Desember 2024 dengan 210 pasien kambuh, dan pada Januari 2025 meningkat menjadi 230 pasien lebih sering memakai obat reliever daripada controller, sehingga menyebabkan kekambuhan berulang. Berdasarkan pencarian eviden pada penerapan EBMP ini, yang pertama adalah menetapkan kata kunci, lalu melakukan penelusuran artikel data berdasarkan base journal, review dan seleksi artikel, dan yang terakhir melakukan telaah critical appraisal. Adapun jurnal yang dapat diambil berdasarkan diagram Prisma Flow, terdapat 1 artikel utama dan 3 artikel pendukung, yaitu Nurse Lead Intervention in COPD Patient, a Systematic Review and Meta-Analysis. Berdasarkan kategori rating penilaian Amstar 2, dikategorikan sebagai jurnal dengan kualitas tinggi, di mana hampir semua domain kritis dipenuhi, hanya 2 aspek minor tidak terpenuhi, di mana tidak mencantumkan daftar studi yang dikeluarkan dan pendanaan masing-masing studi. Kesimpulannya, review ini memiliki kualitas metodologis tinggi dan hasilnya dapat dipercaya sebagai dasar pengambilan keputusan dalam praktek keperawatan PPOK. Adapun strategi pelaksanaan EBMP ini adalah pasien dewasa dengan PPOK di Rumah Sakit Umum Pusat Persahabatan pada area rawat inap dan rawat jalan. Jumlah sampel yang dilakukan terhadap 18 pasien dipilih berdasarkan perhitungan G-Power dengan kriteria inklusi usia di atas 40 tahun, terdiagnosis PPOK, memiliki akses alat untuk menonton video dan bersedia ikut edukasi. Adapun kriteria eksklusinya adalah pasien dengan gangguan kognitif atau mental, tidak memiliki akses alat, tidak bersedia, atau memiliki kondisi medis yang mendesak. Hasil penelitian EBMP ini
yaitu hasil kepatuhan berdasarkan scoring PRB, di mana terdapat peningkatan signifikan dengan efek besar, di mana didapatkan semua pasien membaik. Untuk hasil kualitas hidup berdasarkan scoring SGRQ, terdapat perbaikan signifikan di mana 17 pasien dengan perbaikan dan 1 yang menetap. Kesimpulannya, edukasi sleep manajemen berbasis audiovisual efektif meningkatkan kepatuhan dan memperbaiki kualitas hidup pasien PPOK dengan efek kuat konsisten pada seluruh responden. Menurut pandangan umum Islam terhadap edukasi sleep manajemen ini selaras dengan anjuran untuk menjaga diri dan kesehatan, menuntut ilmu sebagai jalan menuju kebaikan dan amanah terhadap tubuh. Pada penerapan EBNP ini mempunyai kelebihan dan kekurangan. Kelebihannya adalah intervensi di ruang rawat inap memungkinkan waktu dan interaksi lebih intensif antara perawat dan pasien. Jumlah perawat yang memadai memudahkan pelaksanaan edukasi secara menyeluruh, terstruktur, dan responsif. Adapun kelebihan yang ketiga, edukasi dapat diintegrasikan dengan discharge planning sehingga menjadi bagian persiapan pulang pasien. Pada penerapan EBNP ini, kekurangannya khususnya di poliklinik, jumlah perawatnya terbatas, beban kerja tinggi, dan pasien padat. Waktu edukasi tentunya lebih lama dan interaksi menjadi terbatas. Selanjutnya, sulit menyesuaikan waktu edukasi dengan kondisi pasien secara optimal. Kesimpulan pada penerapan EBNP ini, di mana sleep manajemen berbasis audiovisual terbukti efektif meningkatkan kepatuhan pasien PPOK dan memperbaiki kualitas hidup. Intervensi ini paling optimal di ruang rawat inap karena dukungan SDM dan waktu lebih memadai. Media audiovisual sangat cocok untuk pasien usia lanjut, laki-laki, perokok aktif, dan stadium berat karena memudahkan pemahaman dan keterlibatan pasien. Adapun saran terhadap penerapan EBNP ini bagi rumah sakit atau manajemen, dapat diintegrasikan edukasi audiovisual dalam discharge planning dengan materi singkat, menarik, dan mudah dipahami. Dan untuk tenaga keperawatan, metode ini bisa digunakan sebagai media audiovisual untuk edukasi individual, kelompok, baik di ruang rawat inap, disertai dengan pelatihan teknis. Untuk poliklinis, perlu diterapkan strategi adaptif seperti jadwal edukasi, tambahan tenaga edukator, atau ruang khusus pemutaran video. Selanjutnya, untuk penelitian lebih lanjut, perlu sampel lebih besar dan durasi lebih panjang untuk menilai dampak jangka panjang terhadap kekambuhan dan rawat inap ulang, serta uji pada populasi PPOK yang beragam. Ini adalah scan yang bisa diakses oleh pasien untuk menonton video tersebut, dan proses penerapan EBNP ini baik dengan rekan-rekan sejawat keperawatan, dengan manajemen, dengan pasien selama dirawat inap, bahkan sampai dengan pasien di rumah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Giri Susanto. Hari ini saya akan memaparkan hasil penerapan evidence based practice krioterapi untuk menurunkan nyeri kanulasi pada pasien hemodialisis. Latar belakang dari penerapan ini di mana insiden penyakit ginjal kronis di dunia yang terus meningkat. Data International Kidney tahun 2021, 10% penduduk dunia menderita penyakit ginjal kronis. Di Indonesia sendiri, kejadian PGK sebesar 0,18%. Ini terjadi peningkatan pasien HD dari 19,3% tahun 2018 menjadi 21,1% pada tahun 2023, di mana HD merupakan terapi pengganti ginjal yang paling sering digunakan dengan akses arteriovenous fistula, di mana penusukan fistula yang berulang ini dapat menimbulkan rasa yang tidak nyaman, kecemasan, serta penurunan kepatuhan dialisis. Manajemen nyeri selama proses dialisis penting untuk meningkatkan kenyamanan pasien, di mana krioterapi ini merupakan terapi non-invasif yang dapat menurunkan nyeri tusukan fistula pada pasien hemodialisis. Tujuannya yaitu tersusunnya standar prosedur operasional pelaksanaan krioterapi terhadap nyeri kanulasi tusukan fistula pada pasien hemodialisis. Proses pencarian evidence base di sini dimulai dari penelusuran, kemudian menggunakan database, dilakukan filter dan penilaian kualitas evidence, sehingga didapatkan artikel dari Jafari Kohli et al. 2020. Ini yang menjadi sumber utama dalam proses evidence base ini.
Untuk strategi pelaksanaan populasi yaitu pasien yang menjalani HD di RSUD Dr. Haji Abdul Muluk Provinsi Lampung dengan kriteria pasien HD 2 kali seminggu menggunakan akses arteriovenous fistula dengan lama lebih dari 3 bulan dan tidak menggunakan obat anti nyeri selama 3 jam sebelum proses dialisis. Untuk waktunya di bulan April 2025 setelah mendapatkan uji etik dari Komite Etik RSUD Dr. Haji Abdul Muluk Provinsi Lampung. Alat yang digunakan yaitu SCLPAC dengan skala pengukuran visual analog scale untuk skala nyeri. Waktu penerapan intervensi dilakukan selama 10 menit sebelum penusukan untuk analisa data menggunakan distribusi frekuensi dan parity test. Ini merupakan standar operasional prosedur dari krioterapi pada pasien hemodialisis, di mana penerapan ini menggunakan SCLPAC yang dilakukan dengan gerakan sirkuler menggunakan SCLPAC sejauh 2-3 cm di area penusukan, kemudian dimulai 10 menit sebelum penusukan, dilanjutkan sampai dengan 2 menit setelah penusukan, kemudian dilakukan penilaian skala nyeri setelah dilakukan penusukan fistula. Hasil penerapan, mayoritas pasien berusia dewasa tengah hingga lansia dan didominasi oleh perempuan dan sebagian besar menjalani HD pada rentang 1-3 tahun. Untuk distribusi tingkat nyeri pasien sendiri, di sini terjadi penurunan yang signifikan pada tingkat nyeri berat dari 73,7 menjadi 10,5% pada sisi kedua penerapan krioterapi. Ini mencerminkan efektivitas dari intervensi ini. Pada perbandingan rata tingkat nyeri sebelum dan sudah krioterapi, baik yang pertama dan yang kedua, ini terjadi penurunan yang cukup signifikan dengan nilai signifikansi 0,001 yang menunjukkan bahwa perbedaan intensitas nyeri yang signifikan. Untuk faktor non pengaruh di sini ada usia, jenis kelamin dan lama HD. Ini tidak memiliki keterkaitan yang signifikan dengan tingkat nyeri pasien, di mana persepsi nyeri pasien ini merupakan respon yang subjektif yang dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti ambang nyeri individu yang berbeda-beda, kemudian kondisi psikologis ataupun pengalaman nyeri sebelumnya, sehingga krioterapi ini dapat digunakan secara merata tanpa memperhatikan dari karakteristik demografi. Dari hasil penerapan, krioterapi ini terbukti menurunkan nyeri kanulasi secara bermakna, di mana krioterapi melalui aplikasi S atau Coolpack ini dapat menyebabkan penurunan suhu lokal di area tusukan sehingga terjadi penurunan aktivitas reseptor nyeri yang menghambat pengantaran impuls nyeri. Di dalam Al-Quran sendiri tidak ada ayat yang secara eksplisit menyatakan bahwa air dingin itu dapat mengobati nyeri. Namun ada ayat yang dikaitkan dengan penggunaan air dingin sebagai bentuk penyembuhan atau peredaan fisik, di mana firman Allah, hendakkanlah kakimu, inilah air yang sejuk untuk mandi dan untuk minum. Dalam Quran Surat As-Sab ayat 42. Untuk kelebihan dari penerapan evidence base ini, di mana pelaksanaan ini sebenarnya tidak memerlukan alat yang canggih karena hanya menggunakan ice gel atau kompres es, kemudian tidak memerlukan pelatihan yang khusus, dan dapat meningkatkan kenyamanan pasien karena nyeri berkurang selama penusukan dan biaya operasional yang rendah. Namun kekurangannya, intervensi ini belum menjadi prosedur yang wajib di semua fasilitas kesehatan, sehingga pelaksanaannya mungkin tidak bisa konsisten, dan tidak semua perawat di unit HD mengetahui bahwa teknik ini aman, dan sehingga tidak ada resiko yang lebih jauh. Kemudian dalam kondisi unit HD yang sibuk, ini pelaksanaan krioterapi mungkin bisa diabaikan karena pelaksanaan krioterapi ini dianggap menambah beban kerja atau menyita waktu perawat. Baik, terima kasih. Demikian yang dapat saya sampaikan. Saya Airi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dimas Dewa Dharma, mahasiswa Universitas Muhammadiyah Jakarta. Dalam hal ini saya akan menyampaikan tentang laporan hasil EBNP, latihan penguatan otot untuk keseimbangan tubuh pada pasien diabetes mellitus tipe 2 di RS Persahabatan. Ya. Berdasarkan WHO, di negara maju, pasien diabetes akan terus meningkat
sebanyak 20% di negara maju. Sedangkan di negara Asia, khususnya di Cina, mencapai 693 juta pada tahun 2045. Pasien diabetes ini memiliki 100 komplikasi, 98%-nya yaitu sirkulasi perifer. Dan 80%-nya dari sirkulasi perifer ini akan mengakibatkan yaitu kesemutan. Kesemutan ini akan mengganggu keseimbangan tubuh, mengakibatkan cara berjalan susah, berdiri susah, dan lain-lain ya teman-teman ya. Di sini pada saat praktek, hasil observasi di Oktober sampai Desember 2024 ditemukan 20 kasus pasien DM mengalami kesemutan yang mengakibatkan susah berjalan dan keseimbangan tubuh terganggu dari dia duduk, berdiri, serta berjalan. Ya. Tujuan khususnya ini tersusunnya SPO tentang latihan penguatan otot ini tadi. Latihan penguatan otot untuk keseimbangan tubuh pada pasien diabetes tipe 2. Ya. Kemudian ada sumber utama, tujuan khususnya tersusunnya atau teridentifikasinya sumber utama menjadi sumber utama, kemudian SPO, kemudian terlaksana implementasi SPO, kemudian teridentifikasi pengaruh latihan penguatan otot ini terhadap keseimbangan tubuh pada pasien diabetes mellitus tipe 2. Pencarian evidence base ini berdasarkan analisis PICO ya, dengan kata kunci MACE term yaitu diabetes mellitus and exercise and balance capacity. Ya, balance capacity ini didapatkan 4 artikel utama. Ya, bukan 4 artikel utama, didapatkan 4 artikel. Dalam 4 artikel tadi, kita analisis menggunakan Amstar 2, didapatkan 1 artikel yang sesuai dengan yang mampu dilaksanakan di RS persahabatan. Kenapa hanya 1 artikel utama? Karena nilainya yaitu moderate quality, ya. Sedangkan yang 3 artikel itu low quality, ya. Artikel itu yaitu the effect of exercise intervention balance capacity in patient with TP2 diabetes mellitus, systematic review meta-analysis tahun 2020 dipublish dan diterima di tahun 2021 jurnal Q2, fokus jurnal itu Health and Nursing, ya. Jurnal ini, artikel utama ini dicari dari database PubMed, tidak yang lainnya, hanya PubMed saja. Didapatkan 85, kemudian diseleksi, didapatkan 32 judul artikel yang relevan, kemudian dinyalakan berdasarkan kriteria inklusi ada 28, dan berdasarkan systematic review 10 tahun terakhir ada 4 artikel. Dari 4 artikel dianalisis hanya 1 artikel utama yang moderate quality, ya. Kemudian strategi pelaksanaan ini, jumlah pasien dengan Cohen 0,6 dari artikel tadi, ada 21 partisipan, dan intervensinya selama 4 minggu. Ya. Kemudian hasil penerapan ini, nilai ABI paling efektif dan nilai BBS atau perpindahan yang paling efektif. Ya. Dalam pelaksanaan EBNP ini, sebelum melakukan pelaksanaan harus sosialisasi kepada perawat yang ada di ruang UPDT RSUP Persahabatan, Poli UPDT, ya. Intervensi ini dilakukan di Poli UPDT selama 4 minggu, ya. Tetapi tidak di Poli, dilanjutkan di rumah secara mandiri. Maka dari itu, perawat harus dilakukan sosialisasi sampai perawat mampu melaksanakan dan mengerti. Pasien akan dilakukan pre atau pengukuran ABI terlebih dahulu, ABI, nilai BBS, kekuatan otot, dan TUGT sebelum intervensi. Pasien atau partisipan akan diajarkan sampai dia bisa sesuai dengan SOP. Kemudian dilanjutkan di rumah dan dimasukkan di dalam grup WhatsApp untuk pemantauan bahwa pasien melaksanakan intervensi selama 4 minggu. Apabila pasien tidak melaksanakan, pasien akan di drop out. Maka dari itu ada 5 pasien atau 5 partisipan responden yang di drop out. Dengan kategori drop out tadi, pasien sudah didatengin di rumah, dia tetap tidak mau melaksanakan. Pasien sudah di WA atau di personal chat, diingatkan selalu
tetap tidak mampu melaksanakan dengan alasan pasien sibuk, pasien ada kurang enak badan, kemudian ada aktivitas lain. Adapun pasien tidak mampu atau tidak mengerti melakukan video atau foto secara sendiri, ya. Jadi selama proses kegiatan ini selama 4 minggu dipantau melalui media WhatsApp dan diingatkan selalu pagi dan sore setiap 2 hari sekali dengan diberikannya video, ya, video exercise-nya di dalam media WhatsApp tersebut. Kesimpulannya, tersusunnya SPO tentang penerapan latihan penguatan otot untuk keseimbangan tubuh. Kemudian telah dilakukannya critical appraisal hasil penerapan latihan penguatan otot terhadap keseimbangan tubuh dan telah terlaksana implementasi sesuai SPO dengan baik penerapan latihan penguatan otot untuk keseimbangan tubuh pada pasien diabetes tipe 2 dan telah teridentifikasi pengaruh penerapan latihan penguatan otot terhadap keseimbangan tubuh pada pasien diabetes tipe 2 yang paling efektif yaitu nilai ABI dan BBS. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Ini teman-teman buktinya saya telah mengingatkan pagi dan sore dan semua partisipan dimasukkan di dalam grup. Sekali lagi, jika partisipan tidak sesuai atau Perkenalkan, saya Hana Zumeda Ulfa. Saya akan memaparkan hasil penerapan DSME dalam meningkatkan pengetahuan, self-management, dan pengendalian kadar glukosa darah pada pasien DM tipe 2. Berdasarkan latar belakang, DM merupakan penyakit kronis yang dapat menyebabkan komplikasi dan penurunan kualitas hidup. Berdasarkan IDF, tahun 2021 terdapat 206 juta kasus, di Indonesia terdapat 18.000 kasus, di Lampung terdapat 89.000 kasus, dan di Kota Bandar Lampung terdapat 18.000 kasus. Upaya pengelolaan DM berfokus pada pengetahuan, self-management, dan kadar glukosa darah. Salah satu intervensi yang direkomendasikan adalah DSME. Rumusan masalah, bagaimana penerapan intervensi DSME dalam meningkatkan pengetahuan, self-management, dan pengendalian kadar glukosa darah. Kemudian untuk tujuannya tersusun SPO penerapan DSME pada diabetes tipe 2. Kemudian pencarian EBNP dimulai dengan penelusuran kata kunci, penelusuran artikel di database, review dan seleksi artikel, dan critical appraisal. Dan ditemukan salah satu artikel yang digunakan milik Cifrau tahun 2021. Kemudian untuk populasi, yaitu seluruh diabetesi di Rumah Sakit Abdul Muluk dengan sampel 15 responden yang sesuai dengan kriteria inklusi dan eksklusi. Untuk tempatnya di ruang penyakit dalam dan ruang poli DM Rumah Sakit Abdul Muluk dan waktunya 21 April sampai dengan 24 Mei tahun 2025. Untuk alat, ada inform consent, kuesioner, lembar observasi, Google Form, dan WA Group. Untuk bahannya ada video dan Zoom meeting. Intervensi, yaitu dengan membuat WA Group, melakukan pretest, pemberian edukasi sesi 1 sampai dengan 4, melakukan pengukuran akhir, kemudian analisis data, yaitu dengan secara univariat dan bivariat. Penerapan EBNP dimulai dengan ujian proposal, permohonan izin dan etik, audiensi dengan Karu, RPD, dan Poli, melibatkan perawat, kemudian seleksi partisipan sesuai dengan kriteria, memberikan inform consent, membuat WA group, kemudian pengukuran awal atau pretest, pemberian edukasi sesi 1 secara offline dan sesi 2 sampai dengan 4 secara online, kemudian melakukan pengukuran akhir atau post-test. Kemudian hasil EBNP berdasarkan karakteristik responden, jenis kelamin perempuan paling banyak, kemudian pada rentang usia 51 sampai 55 tahun paling banyak, dengan jenjang pendidikan paling banyak adalah jenjang pendidikan SMA. Untuk pengaruh DSME terhadap pengetahuan, terdapat p-value 0,003 kurang dari 0,05 yang artinya terdapat pengaruh terhadap pengetahuan. Kemudian untuk variabel self-management, ditemukan p-value 0,001 kurang dari 0,05 yang artinya terdapat pengaruh terhadap self-management, dan pada variabel kadar glukosa darah ditemukan p-value-nya 0,000 kurang dari 0,05 yang artinya terdapat pengaruh terhadap kadar glukosa darah. Kemudian dalam integrasi AIK, DSME terbukti mampu memberikan efek yang signifikan terhadap pengetahuan, self-management, dan pengendalian kadar glukosa darah. Dengan pemberian edukasi dapat menuntun pasien untuk paham terhadap penyakitnya dan membantu pasien dalam mengambil keputusan untuk manajemen dirinya sehingga pengelolaan DM menjadi lebih efektif dalam mencegah terjadinya komplikasi, di mana didukung oleh ayat suci Al-Quran
di surat Al-Alaq ayat 1-5. Dalam integrasinya di dunia kesehatan, ayat tersebut memiliki makna tentang pentingnya mencari ilmu tentang kesehatan, menyebarkan ilmu, dan kebiasaan rajin membaca, terutama tentang kesehatan, yang merupakan tindakan yang mulia. Kemudian kelebihannya, DSME mampu meningkatkan pengetahuan, self-management, dan kontrol glukosa darah. Kemudian media video itu lebih menarik, fleksibel, dan mudah diakses. DSME bersifat holistik dan berkelanjutan. Kemudian pendekatan partisipatif menjadi pilar penting dalam patient-centered care dan membantu menekan komplikasi. Kemudian kekurangannya, perlunya diberikan DSME secara terus-menerus dan berkelanjutan. Untuk kesimpulan, telah disusun SPO penerapan DSME, telah dilakukan critical appraisal DSME, terlaksananya SOP DSME, dan teridentifikasi pengaruh DSME. Kemudian untuk saran, di sini bagi pasien diharapkan pasien dapat mempelajari edukasi penyakit secara terus-menerus dan berkelanjutan. Bagi pelayanan kesehatan, DSME dapat diberikan dalam satu video dan diputar secara terus-menerus atau berulang. Kemudian bagi perawat diharapkan DSME menjadi suatu intervensi tambahan dalam memberikan edukasi kepada pasien. Baik, terima kasih. Demikian pemaparan yang dapat saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Bapak dan Ibu, saya Asep Novi Taufik Firdaus, mahasiswa spesialis bedah, yang mana pada kesempatan ini akan menerangkan terkait dengan penerapan evidence based practice yang sudah saya laksanakan dengan judul penerapan stretching exercise intradialitik dalam memperbaiki gejala kram otot pada pasien yang menjalani hemodialisa di RSUD Al-Ihsan Bandung. Seperti yang kita ketahui bersama bahwa hemodialisa itu sekarang adalah terapi paling populer untuk penggantian ginjal, di mana hemodialisa itu bermaksud untuk menyaring sisa-sisa metabolisme di dalam tubuh yang pada pasien-pasien HD atau pasien-pasien dengan gagal ginjal kronis, sisa-sisa metabolisme ini tidak dapat dikeluarkan secara optimal melalui urin. Nah, namun demikian hemodialisa selain menyaring sisa-sisa metabolisme, juga turut serta menyaring cairan dan vitamin, mineral, glukosa, dan lain-lainnya. Sehingga pada pasien-pasien ada yang menjalani dialisa, kehilangan zat tersebut dapat beresiko terjadinya komplikasi intradialisis atau komplikasi akut hemodialisis. Nah, komplikasi akut hemodialisis ini didefinisikan sebagai adanya manifestasi klinis terkait dengan hemodialisa yang terjadi selama sesi dialisis atau dalam 24 jam pertama setelah dialisis. Nah, salah satu komplikasi intradialisis yang paling sering itu adalah kram otot. Di mana kram otot dilaporkan terjadi pada pasien PD itu sebesar 33% sampai dengan 86%. Komplikasi kram otot ini suatu kontraksi yang memungkinkan yang terjadi pada satu otot atau kelompok otot pada pasien tanpa miopati atau neuropati. Kram ini biasanya terjadi pada otot betis, namun juga bisa melibatkan otot rangka lainnya. Kram ini itu dapat menyebabkan penghentian sesi dialisis sebelum waktu yang direncanakan, yang mana pada akibatnya dapat mempengaruhi adekuasi HD tidak dapat dicapai secara maksimal. Untuk menangani kram otot tersebut ada beberapa metode yang dapat diberikan. Salah satunya adalah pemberian resusitasi cairan intravena, kemudian pemberian obat oral, penyesuaian dalam penarikan, kemudian juga kompres tangan. Nah, adapun tujuan dari penerapan evidence base ini secara umum adalah penerapan stretching exercise intradialitik dalam memperbaiki gejala kram otot pada pasien hemodialisis. Nah, pada pelaksanaan saya melaksanakan proses penerapan stretching exercise ini di ruang hemodialisa RSUD Al-Ihsan Bandung dari tanggal 25 Mei sampai dengan 20 ini 2000. Pengukuran kram otot dilakukan sebelum dan sesudah pemberian intervensi stretching exercise. Di mana stretching exercise ini diberikan meliputi beberapa gerakan yang berbeda, dimulai dari gerakan pergelangan kaki, kemudian latihan pergelangan otot bagian dalam. Pelaksanaan
penerapan evidence based practice ini melibatkan 15 partisipan yang sebelumnya sudah disaring melalui kriteria yang sudah diterapkan, dan kemudian juga diberikan intervensi selama 4 minggu berturut-turut dengan pengukuran berjenjang dari mulai pretest, kemudian post-test minggu kedua, minggu ketiga, minggu keempat, untuk melihat bagaimana perkembangan penurunan kram otot secara berkesinambungan. Nah, hasil intervensi dapat dilihat bahwa saya melakukan pengujian menggunakan pakai apa, di mana pengujian ini dapat mengukur data-data yang berjenjang, yaitu dari post-test, dari pre-test, kemudian post-test minggu pertama, minggu kedua, minggu ketiga, dan keempat, di mana hasilnya menunjukkan bahwa nilai signifikansi sebesar 0,016, yang mana nilai statistika ini menunjukkan bahwa yang dapat diinterpretasikan sebagai adanya perbedaan yang signifikan sebelum dan setelah diberikan intervensi. Saya kemudian juga menguji post hoc atau menguji lanjutan dari hasil one way unobstructed tersebut untuk melihat di mana perubahan yang signifikan dari pretest, kemudian post-test minggu ke-1, kedua, dan ketiga, serta keempat, yang mana hasilnya menunjukkan ketika dilakukan pengujian pretest dengan post-test minggu keempat menunjukkan hasil 0,015, yang mana nilai signifikansi ini kurang dari p-value sebesar 0,5, yang dapat diinterpretasikan bahwa nilai pretest terdapat perbedaan signifikan dengan nilai post. Hal ini menunjukkan bahwa terapi stretching exercise ini dapat memberikan perbedaan yang signifikan terhadap kram otot pasien intradialiti. Hal ini sesuai dengan teori-teori yang disampaikan oleh para peneliti sebelumnya, di mana Elsedawi menyebutkan bahwa saat otot direnggangkan terjadi vasodilatasi lokal yang dapat meningkatkan perfusi aliran darah ke jaringan otot. Hal ini dapat mengurangi iskemia otot yang sering menjadi pencetus kram. Namun demikian, dalam penerapan EBPN ini terdapat kelebihan dan kekurangan, di mana salah satu kelebihan adalah penerapan stretching exercise ini sangat mudah untuk dilakukan. Namun kekurangannya hal ini belum bisa belum jadi standar prosedur operasional yang terstandarkan di rumah sakit, dan perawat juga belum menerapkan terapi ini karena mungkin beban perawat yang cukup tinggi, di mana perawat HD melakukan observasi hampir setiap saat. Dan kesimpulannya itu, yang pertama, proses penyusunan standar prosedur operasional stretching exercise ini dapat terlaksana secara sistematis berbasis bukti. Kemudian yang kedua, melalui proses identifikasi dan analisis kritis terhadap artikel-artikel ilmiah terkini. Dan yang terakhir adalah hasil kegiatan ini dapat tersusun standar prosedur operasional intervensi exercise stretching berbasis evidence. Barangkali itu saja yang dapat disampaikan. Terima kasih. Sekian.